Hingga kini, Malaysia belum juga bisa membentuk pemerintahan baru, kendati pilihan raya sudah berlalu. Total kursi yang diperebutkan dalam pilihan raya adalah 222 buah. Tapi tidak ada partai atau gabungan partai yang mencapai mayoritas sederhana atau mendapat 112 kursi. Baik kubu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin merasa berhak membentuk pemerintahan. Tapi persoalan menjadi rumit karena sikap Barisan Nasional masih tak jelas. Secara resmi Barisan Nasional memilih akan menjadi oposisi saja. Tapi ada juga anggota parlemen dari kubu ini yang mengatakan sebaliknya atau masih ingin bergabung dalam salah satu kubu. Tanpa kursi dari Barisan Nasional, memang sulit membentuk pemerintahan yang kuat. Anwar Ibrahim dan Muhyiddin, keduanya sudah menghadap yang di Pertuan Agung. Dan inilah pernyataan mereka. Dan selalunya kita ni adalah secara hormat kita tidak bagi ketetapan mengarahkan, tidak, hanya kita minta pertimbangan agung, kebijaksanaan dan ihsan baginda untuk memutuskan sebaiknya. Tapi setakat ini nama siapakah yang dipersembahkan kepada Tuanku Agong? Setakat ini kalau bagi pihak kita nama Anwar Ibrahim. Tadi saya telah pun pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Tuan Agong. Dan di situ kami telah pun dimaklumkan oleh Tuanku tentang perkembangan mutakhir berhubung dengan status penubuhan kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini. Jadi selepas itu kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan untuk membentuk unity government, unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus, kita tak bersetuju. Tanpa ada kursi dari anggota Barisan Nasional, tak mungkin ada yang mencapai mayoritas. Menghadapi situasi ini, yang di Pertuan Agung masih akan memanggil sebanyak 30 anggota parlemen terpilih dari Barisan Nasional. Tampaknya yang di Pertuan Agung masih ingin memastikan lagi sikap mereka. Apa sebenarnya perbedaan ideologi antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Hal ini bisa kita lihat dari basis pendukung mereka. Yang pasti, kaum Melayu umumnya banyak mendukung Perikatan Nasional. Jadi banyak pendukung Barisan Nasional yang kini pindah ke Perikatan Nasional. Yang menarik, Perikatan Nasional juga banyak mendapatkan dukungan dari pemilih baru. Secara umum, Perikatan Nasional lebih konservatif. Karena basisnya adalah Melayu Islam. Adapun Pakatan Harapan lebih reformis dan mengutamakan perpaduan. Lalu, apa perbedaan kebijakan kedua kubu itu soal bahasa Melayu? Sebetulnya hampir sama. Kedua kubu tampaknya ingin memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini bisa kita lihat dari pandangan Muhyiddin dan Anwar Ibrahim berikut ini. Dalam hal ini pihak kerajaan telah menggubal dasar dan plan memerkasakan bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan negara melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pada masa ini pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan Dewan Bahasa dan Pustaka telah mula menjalankan audit bahasa Melayu IPT. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC agar sama-sama menyumbang ke arah pemerkasaan bahasa kebangsaan sektor ekonomi.
Selain utamakan bahasa kebangsaan dalam urusan dan pemasaran, GLC juga dapat memainkan peranan dalam mengantarabangsakan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1959, dalam majalah Dewan Bahasa, di terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, sarjana muda Syed Husin Alatas menulis, menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu pada tahun 1999 nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Prakara 152. Hak Keseimbangan Melayu dan Bumiputera 153. Islam agama persekutuan dan kedudukan raja-raja Melayu. Ini kita terima dan tidak dipersoal atau dipertikai. Soalnya sekarang ialah kesungguhan kita melaksanakan dasar bahasa itu dengan baik. Universiti harus pastikan mahasiswa bukan sekadar menguasai bahasa, tapi harus mengangkat martabat dan mutu penguasaan bahasa itu dengan baik. Perlembagaan kita dan dasar negara kita tetap berusaha mengangkat. Hasilnya tidak seberapa. Hasilnya tidak seberapa kerana komitmen pimpinannya tidak seberapa. Dan dalam peningkatan dari sudut penguasaan, mutu penguasaan bahasa, ternyata ketimbang Indonesia, kita agak jauh ketinggalan. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kita perlu merungkai permasalahan ini supaya bahasa tidak lagi menjadi isu yang boleh memperkotak-katikkan kaum namanya. Begitulah guys, perkembangan politik mutakhir di Malaysia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.